Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Pranata dengan NPM 22170511146 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mengenai materi Finite State Automata atau FSA. Dalam materi ini, saya akan menerangkan 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama itu pengertian FSA, dan yang kedua karakteristik FSA, dan yang terakhir ada jenis-jenis FSA. Untuk pertama, saya akan menerangkan pengertian Finite State Automata. Finite State Automata atau Finite State Machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Perlu diketahui bahwa sistem finite state automata hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan ataupun memori. Finite state automata pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Pada saat transisi, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. Finite state automata memiliki dua status. Yang pertama itu status menerima, dan yang kedua itu status menolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya adalah terima, demikian juga sebaliknya. Finite state automata dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. Q didefinisikan dengan himpunan state, sigma himpunan simbol input, terus ada fungsi transisi, S itu disimbolkan state awal, terus dan yang terakhir F disimbolkan state akhir. Terus pembahasan berikutnya ada karakteristik finite state automata. Finite state automata memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Dan yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Dan yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Dan yang keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Dan yang terakhir, jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Pembahasan akhir mengenai jenis-jenis finite state automata. Jenis-jenis FSA itu ada dua. Yang pertama itu ada deterministic finite automata atau DFA, dan yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. Yang pertama saya akan menerangkan deterministic finite automata. Dalam DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Deterministic finite automata terdiri atas 5 tuple, yakni Q disimbolkan himpunan semua state, sigma disimbolkan himpunan simbol input, Q disimbolkan initial state atau keadaan awal dari mesin, F disimbolkan himpunan state akhir, dan yang terakhir ada fungsi transisi. Sebagai contoh berikut adalah DFA dengan himpunan simbol input 01 yang menerima semua string yang diakhiri dengan 0. Bisa dilihat pada gambar. Satu hal penting yang perlu diperhatikan pada jenis DFA adalah terdapat banyak kemungkinan pada sebuah pola. Namun secara umum, DFA dengan jumlah state minimum cenderung lebih baik.
Yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. NFA hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Yang pertama, diperbolehkan terjadi perpindahan nul, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul dari DFA. Jika kita membandingkan keduanya, dalam hal kekuatan, keduanya setara. Jadi yang dimaksud NFA sama DFA itu setara atau sama gitu. Karena fitur tambahan di atas, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda. Selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat didefinisikan sebagai berikut. Untuk contoh dari NFA, satu hal yang perlu diperhatikan pada NFA adalah jika ada jalur untuk string input yang mengarah ke state akhir, maka string input diterima. Misalnya di NFA di atas ada beberapa jalur untuk string input 00. Karena salah satu jalur mengarah ke state akhir 00, maka akan diterima oleh NFA. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.